Masyarakat kini semakin peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat. Hal ini terbukti dengan peningkatan konsumsi bahan-bahan herbal alami. Dan bertepatan hari ini merupakan Hari Jamu Nasional 2024, tentunya saya sudah berada di perkebunan jahe di Gendis Ayu Jahe, yang mana tempat ini merupakan produsen produk minuman botanikal serbuk jahe merah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan pertanian. Moto keseruan saya hari ini, ikuti saya terus. Kita juga senang, jadi kita tambah semangat kan gitu, ibarat kata kan kita tambah semangat tuh Bu, Ibu ternyata Ibu kenal Mas Kunto juga gitu. Jadi Selamat sore Pak. Sore, halo ya. Mbak Novi ini dari Kominfo. Iya. Lagi ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Iya, lagi ngobrol sedikit buat acara besok Mbak. Iya, tadi saya agak tertarik nih dari awal masuk sampai ke dalam. Iya, gimana? Ternyata banyak tanaman yang memang sangat mengedukasi nih ya. Salah satunya ada yang saya lihat tadi bunga telang ada. Bunga telang ya, betul, yang itu. Betul. Cuman di sini kan identiknya dengan jahe katanya. Betul, Pak, betul ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih Pak filosofi kenapa harus memilih jahe tapi tanamannya banyak nih? Banyak ya. Jadi awalnya itu memang kita hobi Mbak Novi ya. Saya sendiri hobi konsumsi minuman jahe. Jadi terus saya melihat kayak ada potensi peluang di situ kan. Nah, kemudian saya coba kembangin. Nah, setelah saya kembangin ternyata itu kan saya jadi melihat ya, ternyata kok anak-anak muda tuh kurang tertarik nih sama minuman jahe, terus kurang suka. Nah, akhirnya saya tercipta ide-ide kreatif lah, gimana sih supaya saya memperkenalkan jahe tapi dengan pendekatan yang berbeda. Akhirnya kebun ini dulu tuh tanaman jahe Mbak. Dari depan sampai sana itu tanaman jahe. Jadi tiap bulan saya tanamin jahe itu 100 polybag, 100 polybag. Nah, seiring berjalannya waktu 2 tahun akhirnya saya stop karena terlalu banyak kegiatan saya di luar, saya nggak bisa merawat tanaman itu. Akhirnya saya bermitra nih sama ibu-ibu KWT, ada dari KWT Margodadi ya Bu, sama KWT dari Wawai Sikep. Jadi mereka ini yang selama ini ngebantu saya, jadi nanam di pekarangan rumah. Iya, jadi entah itu 2 polybag, 3 polybag kayak gitu ya tanamannya. Jadi 5 polybag, jadi tanamannya ada. Jadi dia nanam sedikit-sedikit. Nah, dari yang dia tanam panen itu harapannya bisa bantu saya sedikit-sedikit sembari saya nyari di tempat yang lain bahan baku itu. Iya. Kalau untuk keunikan sendiri nih Pak, kan kalau jahe ini kan salah satu dari rempah. Kenapa memilih jahe gitu Pak? Karena sebenarnya kalau jahe itu kan memang banyak kandungan senyawa baik ya buat kesehatan kan, terutama untuk pencernaan juga bagus, untuk daya tahan tubuh juga bagus. Jadi itu yang selalu saya ingin sampaikan ke generasi muda sebenarnya, dengan kita minum jahe atau rempah, banyak manfaat yang sebenarnya kita dapat secara natural gitu, nggak perlu pakai obat-obatan kimia sebenarnya kan. Nah, jadi dari situ yang kemudian saya kembangkan ke kayak kunyit, jamu, terus kencur, nah jadi minuman, temulawak, ada produk permennya, ada es krim jahenya, banyak ya produknya, ada cookiesnya. Nah, jadi kayak cookies, jahe segala macam, cake-nya itu kan sebenarnya kan saya memberi ruang ibu-ibu ini untuk bantu saya. Misalnya, Bu, ini saya ada pasar nih, kayak bagus nih es krim, bisa nggak bantu buat es krim? Nanti saya bantu pasarin. Ya seperti kegiatan ini Mbak Novi. Besok kan mungkin ada anak SMP, SMA. Nah, dari situ kita bisa kenalin mungkin produk es krimnya untuk pendekatan ke anak-anak tadi. Jadi salah satu kenapa saya fokus juga memilih jahe ya itu tadi, karena ada sesuatu yang ingin saya edukasi ke masyarakat sebenarnya. Kalau untuk ibu-ibu sendiri ini nanam jahe aja atau ada yang lain Bu? Kita lihat KWT, macam-macam ya KWT. Jadinya tuh ada sayurannya juga, tapi kita lihat tetap jahe, nggak pernah jahe. Berarti jahe pokok ya Pak ya? Iya tetap, karena itu yang selalu saya minta. Kalau untuk macam-macam jahenya ada Pak? Jahenya sekarang kita udah mulai ke jahe biasa Mbak. Dulu kan masih jahe merah, sekarang kita udah mulai ke jahe biasa, tak suruh tanam. Terus kunyit juga suruh tanam. Berarti nggak membedakan ya jahe merah? Ya nanti kita buat produk yang berbeda, varian. Jadi ada yang serbuk jahe merah, serbuk jahe biasa, ada serbuk jahe kunyit, emprit gitu. Jadi kita buat varian berbeda produk. Kalau untuk jahenya sendiri nih Pak, kan dia dari kecil ya, dari kecil sampai besar untuk diproduksi itu biasanya berapa lama? Kalau untuk jahe merah, untuk bahan baku produksi itu 10 bulan Mbak Nov. Jadi 10 bulan untuk kita pakai produksi, tapi kalau untuk bibit itu 1 tahun. Karena kita butuh yang tua ya untuk pembibitan. Tapi kalau untuk produksi kita butuh yang 10 bulan. Gitu. Karena ada ini juga, kalau kita terlalu tua suka kadar
patinya itu kan terlalu pekat, Mbak. Iya. Jadi mempengaruhi ya, Pak ya? Mempengaruhi juga di produksi. Terus nanti kalau pas panen di musim penghujan itu juga proses masaknya agak lama gitu. Jadi karena kadar airnya tinggi gitu. Jadi ya ini yang kita kembangin ke ibu-ibu KWT mitra tadi gitu. Nah, tempat ini memang tujuannya juga sebagai salah satu sarana buat pembelajaran sih Mbak Novi sebenarnya gitu. Selain kita punya usaha, kita juga jadikan tempat ini jadi proses pembelajaran dan contoh-contoh baik lah di sekitar supaya hal-hal baik bisa ditiru di tempat lain gitu. Kalau ini tadi pohon. Kalau ini bunga telang Mbak Novi. Jadi, nah bunga telang ini juga punya cerita. Jadi kenapa saya termasuk ini buat saya itu sesuatu yang memang membuat saya jadi menemukan sesuatu gitu Mbak. Jadi bunga telang ini dulu kan pendekatan jahe itu kan agak susah ya. Kita harus pakai cara apa sih jahe ke anak-anak nih gitu kan. Pakai produk minuman agak kurang kan. Dia mungkin terlalu pedas. Akhirnya kita kemarin combine pakai minuman jahe kasih bunga telang. Jadi bunga telang dikasih jahe, terus dikasih jeruk lemon sama serai Mbak. Terus kita buat minuman, terus kita kasih es batu. Nah, itu jadi menarik kan warnanya biru. Dan kita kasih ke kegiatan anak-anak. Jadi anak-anak pada saat kegiatan di sini kita kasih sajian itu dan ternyata mereka juga antusias, suka. Ada di situ mulai pendekatan, memperkenalkan itu produk jahenya. Berarti bukan jahe ya, kalau mereka dikasih tahu jahe aja pasti langsung, mereka iya pedes kayaknya om gitu, pahit gitu. Tapi kalau kita kasih minuman baru kita cerita, itu di situ ada jahenya loh, rasa pedes nggak? Iya sih sedikit. Nah, jadi itulah cara. Dari warna juga bikin tertarik ya? Tertarik betul, apalagi dikasih es batu terus kasih susu gitu. Jadi lebih menarik. Ini yang kita pakai pendekatan ini. Jadi besok demonya juga ini Mbak. Demo anak-anak SMP bikin minuman bunga telang dikasih jahe di situ. Jadi kegiatannya kita buat semenarik mungkin buat mereka gitu lah, buat belajar. Ini namanya taman itu Mbak, Taman Nakula. Nah, ini juga ibu-ibu, teman-teman dari guru penggerak Novia. Kita dari Kominfo, kita mau tahu-tahu nih tentang produksinya Pak Ponco nih, tentang jahe dan lain sebagainya. Banyak banget ini soalnya. Di luar jahe ternyata banyak ya. Jadi ini mereka dari guru penggerak yang juga besok berpartisipasi membantu kegiatan Hari Jamu. Jadi saya juga terima kasih sama ibu-ibu Mbak Siska, Wanti, sama Ibu Ayu. Jadi yang support, jadi dia ada yang bantu jadi penerima tamu, ada yang jadi storytelling, ada yang macam-macam. Ikut berperan yang penting ya Pak ya. Jadi memang kita mengajak mereka untuk kolaborasi. Coba kita lihat produk jahe-jahe ya, yang lain. boleh. Oke, kita muter dulu ya. Saya berharap banyak orang melihat potensi yang tadi ini punya. Dan di sini nih untuk besok itu bukan aja jamu aja ya Pak ya, Betul, tapi kita ini tapi ada banyak kegiatan positif yang seharusnya bisa dilihat dari para tamu yang hadir. Oh ternyata ada juga ya anak-anak SMP yang ada punya seninya, bakat, ada bakat seninya. seni. Ya syukur-syukur nanti diajak ya kan, diajak sama itu pentas di mana. Itu harapan saya, sama melestarikan budaya Lampung. Keren banget. Gitu ya, sukses ya. Iya. Gitu. Jadi mereka saya ajak. Terus kalau di sini. Nah kalau untuk macam-macam jahenya nih Pak, kalau kita lihat yang saya tahu kan katanya ada jahe yang dia dari jahe merah, jahe yang biasa. Itu, Nah kalau udah jadi tanamannya sih, memang kita nggak bisa begitu bedain Mbak. Tapi kalau dari hasilnya sih bisa bedain antara jahe merah sama jahe putih saya biasa. Kalau jahe merah tuh dia Kalau jahe merah itu dari kulitnya lebih merah. Oh gitu. Kalau jahe putih dia memang putih, tapi bisa dibedain dari situ. Kalau tanamannya nggak ada yang bedain? Kalau tanamannya sih kurang lebih mirip sih ya, karena satu rumpun gitu, jadi lebih mirip dia gitu. Jadi ini kita juga yang uji coba Mbak, jadi ya namanya kita juga belajar nanam juga ada yang mati kalanya, ada yang kena hama, jadi nggak selalu berhasil sih sebenarnya. Nah proses itu yang kita ini Taman Yudhistira, nanti besok harapannya bisa kita pakai untuk diskusi teman-teman wirausaha di sebelah sana. Nah Pak, kalau untuk Bapak sendiri untuk ngajak teman-teman seperti
guru penggerak. Iya, guru penggerak dan anak-anak Anak sekolah itu, ya. betul. Gimana cara ngajak mereka itu untuk cinta nih ke jamu, apalagi Betul. besok memperingati Hari Jamu. Ya, jadi salah satunya ya saya ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan saya, Mbak. Jadi supaya dia juga merasakan bahwa oh ternyata usaha jamu seperti ini dengan pendekatan seperti ini itu juga punya cerita yang berbeda gitu. Jadi harapan saya dia juga timbul rasa cinta. Iya. Akhirnya rasa cinta terus dia menyukai kan, coba, akhirnya coba, dia suka, jadi dia konsumsi Iya. gitu. Jadi butuh pendekatan itu sih sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan memang lebih ke pendekatan supaya anak-anak ini mengenal dulu lah minimal, mengenal dulu, ikut dalam kegiatannya, Iya. terus nanti akhirnya dia jadi konsumsi gitu. Iya. Karena kalau untuk langsung konsumsi kan kita butuh proses, Mbak. Gitu. Dan mereka juga diajak juga Pak, pernah diajak untuk bisa memproduksi nih tanaman Iya, ini kan? iya. Jadi sempat waktu itu ada kegiatan juga mereka kami ajarin untuk cara nanam jahe. Terus habis itu cara produksi. Habis itu juga cara mengemas produk juga kita ajarin. Jadi dari hulu sampai hilirnya kita udah sempat ajarin ke anak-anak setingkat SMA waktu itu ya. Kalau untuk anak SD, SMP itu lebih ke pembibitan, cara tanam gitu. Itu kita udah ajarin. Ini yang pemberdayaan ibu-ibu KWT tadi, satu rumah 5 batang. Jadi saya punya gerakan namanya inisiatif itu Pancanesa. Apa itu Pak? Jadi satu rumah 5 batang jahe. Oh, jadi kayak ibu-ibu tadi harus nanam 5 Iya, batang 5 di rumah batang. ya? Lebih dari itu boleh, tapi nggak boleh kurang dari itu. Mereka itu nanam untuk mereka atau nanti dibawa ke sini? Ya nanti dibawa ke sini. Tapi kalau nanti dia tahu potensi bisnisnya kan dia olah sendiri. Jadi kan ya lebih bagus dong, berarti dia lebih berdaya kan? Iya. Gitu. Dijual ke sini oke, nggak pun ya lebih bagus, berarti dia makin Iya, biar mereka ini ya produksi iya, sendiri. jadi dia punya wirausaha sendiri, punya pasar sendiri gitu. Jadi gitu. Jadi kelompok ibu itu namanya si Istubaba, saya kasih kelompoknya. Jadi khusus ibu-ibu. Jadi si Istubaba, jadi kelompok petani ibu-ibu khusus perempuan. Gitu. Jadi, Kita udah kenal nih Ya. Pak di tempat menanamnya ya. Kita ya, coba kita boleh ke produksinya. tempat produksi. Mari. Jadi dari cuci, dari marut, diperes, dari masak sampai dia jadi serbuk kristal. Habis dari situ baru kita proses kemas di ruang kemas. Nah, ruang kemas ini nanti kita nunggu dia dingin dulu bubuknya, baru kita proses kemas. Nah, ini jadi apa? Nah, ini salah satu tempat untuk pengemasan. Jadi setelah kita selesai produksi di ruang produksi, kita kemas. Ini model seperti ini yang kita jual curah, Mbak. Curah itu untuk kebutuhan kafe atau toko-toko warung kopi. Refill gitu ya? Refill. Ah, Jadi kita nggak pakai kemas yang seperti ini. Kalau untuk yang bagus seperti ini kita untuk yang toko retail, Mbak. Iya. Retail. Tapi kalau untuk yang kayak gini untuk yang suplai kafe. Jadi mereka curah belinya. Berarti kalau kayak gini ini udah terlihat bahwa jahe merah ya Pak ya? Iya, jadi kita udah kasih stiker dan label. Jadi kita ada beberapa sih konsumen beberapa kafe yang memang rutin tiap bulan. Jadi pesen 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo gitu. Jadi kita juga mencari pasar untuk itu kafe sama bisnis itu. Tapi ini udah luar biasa banget Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Dari yang manual, biasa, sederhana, tapi sudah ke mancanegara nih Pak ya? Ya, jadi kita udah beberapa kali sih ikut bisnis matching, ikut ekspor gitu, kita udah beberapa kali. Cuman kadang kita kendalanya itu kan memang di suplai bahan baku ya Mbak, kontinuitas gitu. Kadang kalau kita udah menangkap peluang ekspor kan itu udah kapasitasnya besar. Kalau kita tidak bisa memenuhi kan kita juga kena penalti kan. Jadi nama kita juga kurang bagus jadinya. Jadi itu yang saya coba untuk memperkuat fondasi dulu di bahan bakunya, pemberdayanya, budidayanya gitu. Sampai satu titik kita bisa maksimal gitu. Paling gitu. Ya kurang lebih itu. Nah kok Pak, kalau misalnya ini produksi dari jahe misalnya biasanya kalau kemarau atau dia musim hujan gitu ya Pak ya, mungkin pasti ada kendala Pak. Terus bagaimana Pak dari Bapak sendiri mengatasinya Pak? Ya kalau untuk musim hujan itu biasanya kan kadar airnya tinggi Mbak. Iya. Jadi kadar airnya tinggi itu kalau kita masak itu jadi lebih lama. Pasti boros di gas gitu. Jadi memang kondisi kalau lagi musim hujan kita ngurangin produksi Mbak gitu. Jadi kita cari memang produk-produk bahan baku yang memang dia dihasilkan di pas musim kemarau gitu. Jadi supaya pas kita proses produksi itu tidak terlalu lama. Tapi kalau misalnya pun terpaksa kita harus produksi dan memang kita nggak ada stok ya
kita tetap lakukan produksi, cuman kita udah tahu Terbatas ya. terbatas karena memang pasti kadar airnya tinggi, terus proses masaknya jadi lebih lama gitu. Saya boleh lihat Pak produk jahe yang masih di Yang luar masih kemasan ya, jadi ini ya produk jahe yang kita kemarin habis selesai produksi, jadi seperti ini. Jadi nanti setelah dari proses pengayakan sudah kering, baru kita kemas. Biasanya kita H+1 Mbak, jadi kemarin kita produksi, terus besoknya baru kita kemas. Supaya dia dingin gitu ya? gitu, karena takutnya kalau masih panas dia kurang bagus kan di dalam kemasan. Ya, ini yang kita siap produksi untuk kita pasarkan di retail gitu. Jadi mudah, simple, dan ada di sekitar kita. Oke, mantap. Sebenarnya. Ya kita lanjut lagi Pak. Ya, memang kita tidak fokus di produk saja, jadi kita pengembangannya ke sisi-sisi yang lain gitu. Dan masyarakat juga bisa langsung beli ke sini ya Pak ya? Bisa boleh. Jadi siapapun boleh datang ke sini, bisa pakai aplikasinya juga udah pakai kris, pembayarannya bisa ya cash juga bisa, jadi lebih mempermudah lah konsumen. Dan yang mau sudah gitu. BPOM pastinya. Dan sudah Pak, ya? BPOM, jadi kita juga dibina sama Badan POM, dan terima kasih juga ya support mereka, diarahin. Kalau kita ada sedikit sesuatu yang mungkin kurang tepat ya mereka mengingatkan. Jadi kita jadi ada proses pembelajaran kan di situ. Gitu. Jadi kurang lebih itu Mbak Novi. Jadi ini tempat ini udah produk jadi kita tinggal distribusi ke retail. Cuma ya banyak kendala juga sih, masih namanya usaha, kita kadang butuh tim, butuh teman-teman dari marketing, salesnya juga. Tapi kelihatannya nggak ada kendala ini kelihatannya. Ya, sebenarnya kan kita samarkan Mbak. Tapi tetap aja namanya usaha itu kan pasti ada titik ya kendala. Kita butuh support juga dari tim. Tapi sejauh ini sih saya bersyukur sekali karena banyak pihak yang sudah mulai support ya, entah itu dari support kalau ada kegiatan mereka mau bantu, kayak Kominfo begini kan, mereka datang, ayo Mas apa yang bisa disupport, akhirnya dengan seperti ini juga kita sangat terbantu. Saya support banget kalau di sini, karena saya udah benar-benar tertarik ya dari awal. Ternyata bukan jahe nih, saya baru pertama kali ke sini. Ternyata bukan jahe, banyak ada bunga talang, bunga telang dari berbagai macam rempah, kegiatan edukasi, ada pelatihannya juga, ada kegiatan. Dan orang juga antusias ya Pak ya untuk bisa berkolaborasi di sini. Iya, karena memang ya bisa di semua aspek bisa masuk ya, bisa masuk bisa dirangkul gitu. Dari kemitraan, dari pendidikan, dari pemberdayaan gitu kan, ekonomi kreatif gitu. Itu harapan saya bisa di copy paste di tempat lain lah. Gitu. Saya juga terima kasih nih Pak, saya udah diajak keliling di perkebunan Bapak yang luar biasa, tempat produksi juga luar biasa, sederhana tapi hasilnya ternyata bukan main ya Pak ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi contoh. Jadi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan ke masyarakat sekitar bahwa dengan pekarangan kecil ya yang jauh dari kota, di desa, sebenarnya kita itu kalau punya kreativitas juga bisa menjadi sebuah peluang. Itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan pernah ada bilang kalau di desa pekarangan sempit siapa yang mau datang begitu, mau usaha apa. Nah, dari sinilah saya mencoba memberikan ya sedikit contoh, barangkali bisa dicontoh di tempat yang lain gitu sih harapannya. Gitu. Saya terima kasih banyak Pak sudah bisa berkunjung ke sini, disambut dengan baik. Semoga Gendis Ayu bisa semakin maju dan jadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Amin. Ya. Terima kasih, sukses juga buat. Saya pamit Pak. Terima kasih, thank you.